Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Baik anak-anakku sekalian, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi kita. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang lalu. Walaupun yang lalu Bapak hanya mempublish saja di dalam bentuk slide PowerPoint. Juga materi yang kita publish dalam materi PowerPoint. Ya. Materi kita yang lalu, bagaimana kita menggunakan PowerPoint ini sebagai media presentasi. Ya. Kenapa harus menggunakan PowerPoint? Telah kita pelajari bersama. Ya. Kita telah pelajari bersama alasan-alasannya. Apa alasannya? Di antaranya adalah PowerPoint itu bisa dirancang sehingga lebih menarik. Ya, sehingga lebih menarik. Kemudian mampu menjangkau target grup yang lebih luas. Ya, karena hurufnya dengan mudah bisa diperbesar dan diperkecil. Dan tulisannya pun bisa terbaca dengan mudah. Sangat fleksibel, artinya bisa disesuaikan dengan waktu yang diberikan. Dan materinya bisa selalu diupdate setiap saat. Ya. Namun ya kelemahannya tentu juga ada ya. Dia harus menggunakan perangkat ya laptop, LCD proyektor, kemudian juga tentu saja yang paling penting adalah listrik. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan kenapa kita menggunakan PowerPoint sebagai media presentasi. Ya, lebih mudah menjangkau target grup yang lebih luas, bisa diupdate kapanpun kita mau, bisa disesuaikan waktu penyajian dalam waktu singkat, ya tulisannya lebih rapi, dan bahkan kita bisa beri animasi ataupun desain-desain yang lebih menarik sehingga akan juga lebih menarik perhatian audiens. Ya. 3 hal penting dalam menggunakan presentasi PowerPoint adalah ada 3 unsur penting. Yang pertama, presenter, audiens, dan media. Presenter tentu saja orang yang menyampaikan informasi, sedangkan audiens adalah orang yang akan menerima informasi. Agar informasi tersebut bisa tersampaikan dengan mudah, maka perlu menggunakan media yang menarik juga. Nah, inilah yang kita akan rancang pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kita kemarin sudah melihat tip dan triknya ya. Apa saja tip dan triknya? Ya, salah satunya adalah ada 6 di sini ya, template, background, jenis dan besar huruf, bullet, warna, visualisasi, di mana ada gambar, animasi, audio, dan lain sebagainya. Jumlah kata dalam satu bingkai. Nah, inilah hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam membuat presentasi PowerPoint. Ya, ingat PowerPoint. Kita akan mencari poin-poin yang menimbulkan energi, tenaga. Ya, inti-intinya kita sampaikan.
Ya, seperti ini misalnya. Kalau kita tayangkan tentu saja ini akan lebih target grupnya lebih luas. Nah, ini akan menjadi jelas ya, tulisannya bagus. Ya, ini seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada lukisan-lukisan di belakang, walaupun sederhana, ada juga di sini navigasi. Ini semua kita rancang, ya. Dalam hal ini ada beberapa hal nanti yang akan kita pelajari, ya. Bapak akan coba copy dulu slide-nya ini. New. Nah, di dalam membuat presentasi yang efektif, kita akan merancang sebuah slide yang disebut dengan slide master. Nah, ini bagaimana tip dan triknya agar kita terfokus pada materi kita kali ini. Bapak akan membuat semacam tip dan trik. Apa yang harus kita siapkan ketika kita mau membuat presentasi yang efisien dan efektif? Ya, kita akan mulai dari tema. Ya, tema atau tadi apa? Background ya. Atau template. Atau background. Yang kedua, kita akan membuat nanti yang namanya yang pertama tema. Yang kedua adalah link dan navigasi. Ketiga, kita akan menggunakan animasi sederhana. Kemudian kita akan membahas juga nanti di sini adalah trigger. Keempat, publish. Ya, dan pengemasan. Nah, inilah materi-materi penting kita dalam waktu yang cukup singkat ini, karena kita tidak lama lagi adalah masuk semester ya, semester ganjil tahun 2020-2021. Nah, ini materi-materi kita. Yang berikutnya ini mana tadi? Ini ya. Tema atau template. Kemudian link dan navigasi, animasi, trigger, publish slide ke media penyimpanan dan pengemasan. Ada 5 konsentrasi kita. Ya. Ingat, bagaimanapun kita merancang atau membuat tip dan trik yang Bapak maksud di sini, maka belum menjamin presentasi kita akan berhasil. Terus, apa ya yang harus kita perhatikan agar presentasi kita sukses? Nah, tentu saja di sini adalah itu sangat tergantung dari narasumber atau presenter. Nah, anak-anak lah di sini sebagai presenternya nanti. Apa yang harus disiapkan oleh seorang presenter agar presentasi ini bisa berjalan dengan baik dan dapat diterima dengan mudah oleh audiens? Yang pertama adalah anak-anak harus menguasai materi yang akan disajikan. Kedua, tentu saja yang berhubungan dengan tip dan trik ini. Tema yang bagus, tulisan yang baik, ya, animasi yang sesuai, pemanfaatan trigger, ya, dan terakhir adalah publish atau bagaimana kita mengemas presentasi kita ke dalam sebuah media penyimpanan atau berupa plastis ataupun media-media lain. Ya. Dan yang penting juga adalah teknik anak-anak berkomunikasi, suara yang jelas, ya, tulisan yang baik juga akan mempengaruhi keberhasilan daripada presentasi tersebut. Baik anak-anak sekalian, kita langsung saja masuk pada PowerPoint dulu, karena minggu lalu kita belum coba membuka program PowerPoint. Baru kita akan lanjutkan dengan bagian pertama, yaitu membuat tema.
Di sini Bapak sudah menyiapkan materi-materi yang berhubungan dengan apa yang akan kita bahas, dalam hal ini adalah tema. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana sih layar editor PowerPoint itu. Kali ini Bapak akan menggunakan PowerPoint versi 2013 seperti Microsoft Word yang lalu juga sama ya. Kita cari di kelompok Office. Ya, karena shortcutnya belum dibuat. Kita cari PowerPoint. Ya, kita langsung saja anak-anak. Ini adalah welcome screen atau layar pembuka. Ya. Kita boleh pilih yang blank atau yang sudah ada temanya. Kemudian ini recent, artinya baru yang materi-materi yang baru dibuka. Ya. Nah ini satu contoh Bapak buka, ini adalah presentasi ya tahun 2015, ini contoh yang Bapak buat presentasi ini. Nah seperti ini adalah presentasi yang sudah memiliki tema, ya tema sendiri. Nah seperti ini, ya ini. Jadi ini ada navigasi, ini juga di bawah navigasi, ya. Jadi seperti itu. Nah, tinggal diklik nanti masalah, dia akan langsung masuk ke sini. Nah, tema-tema seperti ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Baik, kita lanjut saja, kita kembali ke bagian awal. Bapak akan perkenalkan dulu beberapa fungsi-fungsi di layar editor. Yang pertama ini namanya quick access, ya. Ini quick access. Bapak akan coba ini dulu. Namanya apa? Quick access. Oke. Nah, quick access ini adalah menu akses cepat, sama halnya seperti di Word ya. Kita tinggal klik di sini. Nah, ini yang aktif adalah Save, Undo, Redo, Start from Beginning. Ya. Nah, ini juga bisa ditambah, more common, ya bisa ditambah. Atau tampilkan di bawah ini maksudnya. So, below the ribbon, berarti tampilkan di bawah ribbon. Kita coba. Nah, dia akan tampil di sini. Kita klik lagi. Ya, kita show above the ribbon, dia tampil di atas. Lalu di kanannya atau di tengah-tengah di sini namanya presentation 1. Artinya ketika kita baru pertama membuka presentasi, maka di sini akan muncul presentasi 1. Nah, ketika kita beri nama, ini misalnya kita beri nama umpamanya latihan, maka di situ akan tergantikan dengan nama latihan, ya. Tapi nanti ketika anak sungguh-sungguh membuat presentasi, jangan namanya latihan, isikan namanya sesuai judulnya agar mudah. Ya, ke kanan lagi namanya sizing button, sama seperti di Word ya, seperti itu, ya. Sizing button. Ya, ini close, ini restore, ya layarnya bisa dipindah-pindah. Ya, kita minimize yang satu, ini kita minimize, ini yang sementara layar kita ini. Kita minimize seperti itu, minimize semua. Nah, tinggal layar kita. Lalu ini maximize. Ya, oke, di bawahnya ada namanya tab ribbon, tab atau menu bar, menu daftar makanan, daftar perintah di sini. Ya. Daftar perintah atau tab ribbon ada di sini. File, home, insert. Ya tentu saja ribbonnya beda. Ini ribbon. Design ribbonnya beda. Transition ribbonnya beda. Animation ribbonnya beda. Slideshow ribbonnya beda. Review beda ribbonnya. Oke. Nah, di bawah ini ribbon, lalu di sini ada kelompok-kelompok ya atau ribbon group. Ya. Ya, ini ribbon group ya, grup clipboard, ada slide, ada font, ada paragraf. Nah, kenapa tidak aktif? Karena di sini belum diaktifkan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita melihat di bagian bawah. Ya, ini ada slideshow. Di sini ada viewer ya, pengaturan tampilan. Ini tampilannya normal ya. Kemudian ini
ini adalah slide sortir. Kalau banyak slide-nya, misalnya seperti ini. Nah, kalau banyak slide-nya, kalau slide sortir dia seperti ini. Nah, semua tampil. Ya. Kini ini adalah slide reading pada saat baca. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini tampilan. Nah, misalnya seperti tadi kita ke slide ini, kita menampilkan ya. Nah, layarnya ini ya. Ini beda ya. Ini tayang. Oke. Lanjut. Nah, di sini juga ada halaman slide kita. Ya, slide 1 op 1 berarti 1 dari 1. Ya. Kemudian ini slider untuk mengatur besar kecilnya tayangan. Nah, ini. Nah, ini juga ada di sini. Ini untuk mengatur menyesuaikan dengan ukuran pit ya. Bisa diklik plus ini juga ya, bisa minus. Oke, selanjutnya kita mulai saja membuat slide master. Ya. Sebelum membuat slide master ada desain yang kita lihat di sini. Nah, ini ada desain-desain seperti ini. Nah, kita bisa membuat sendiri desain-desain tersebut. Ya, ada juga slide transition, ya nanti kita akan praktekkan. Baik, kita mulai membuat slide master. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita klik view, ya, lalu slide master. Nah, seperti ini. Ya, slide master kita lihat di sini ada ukuran slide yang lebih besar. Ketika kita mengklik slide master, dia masuk di sini bagian kedua. Nah, untuk membuat slide master yang sama seperti ini ukurannya besar, kita klik saja mouse kanan, atau bisa kita klik slide master, ya, insert slide master, ya, akan muncul nomor 2. Ini adalah slide master kita. Apa tujuan membuat slide master? Adalah untuk mempercepat merancang presentasi. Ya, kita lihat di sini. Misalnya, satu saat kita akan selalu menggunakan model begini. Ya, tentu saja kita rancang saja hurufnya. Kita lihat di home, hurufnya kita pilih misalnya yang tebal, Arial Black misalnya. Nah, ukurannya jangan terlalu besar, seperti yang sudah kita jelaskan lalu. Ya, 32 poin untuk judul, subjudul. Ya, nanti kalau ada sub di sini lihat nanti di bawah ya, di layoutnya. Ini di ke bawah ini adalah layout. Ini kurang lebih ada 9, bahkan bisa lebih ya. Ini semua adalah layout, tata letaknya. Ya, kita juga bisa lihat di home ya, di mana tadi, di layout nanti ya, di slide normal. Ya, nanti bisa insert layout juga, buat layout baru. Ya, yang jelas ini layout ini namanya adalah title and content. Ya, nanti kita lihat di mana kita bisa tahu itu layoutnya di slide normal. Nah, ini misalnya warna tulisannya kita suka warna biru, ya, atau warna hitam atau terserah, ya. Jadi disesuaikan nanti dengan latar. Latarnya apa? Tulisannya dulu kita rancang. Ini kita untuk ini namanya title, ini namanya content. Title tadi udah kita pilih ukuran hurufnya Arial Black, ukurannya 32, jenisnya Arial Black. Kontennya, isinya kita pakai Georgia misalnya. Georgia dengan ukuran kita pakai 24, ya. Nah, di sini di kanannya kita isi desain sederhana, misalnya, ya, kita klik saja. Insert di sini kita buat shape. Ya, seperti itu. Kita besarkan hurufnya. Bisa juga kita pakai Georgia. Ini klik sekali. Ini klik di luarnya ya. Kemudian diperbesar ukurannya. Kita kasih misalnya ini. Ya, 44. Silakan sedikit. Atau boleh seperti itu.
Ya, ini warna sudah warna biru, hurufnya warna putih. Ya, boleh kita putar. Ya, kita geser dulu ke sini. Ya, turunkan. Kita geser ke kanan, tempelkan ke sini. Ya, oke. Ini navigasinya kita buat. Kita hapus dulu ini. Insert, save juga. Ya, kita cari tombol di bawah navigasi. Ini navigasi untuk ke slide awal. Kita oke saja. Set lagi. Navigasi ke slide akhir. Kira-kira di sini. Ya, nanti disesuaikan besarnya. Navigasi ke slide berikutnya. Nih. Navigasi ke slide sebelumnya. Ya, ini diatur sedikit besarnya, sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Kita blok dari sini pinggirnya. Kita atur formatnya, warnanya seperti apa. Hijau misalnya, di belakangnya di outline-nya kita beri warna ini, terserah. Kira-kira warna apa yang cocok. Ya. Ya, oke. Kita bisa membuatnya dengan model 3 dimensi. Format, objek. Ya, di sini. 3 dimensi. Misalnya kita pakai ini ya. Itu seperti itu. Ini. Di bawahnya pakai ini boleh. Atau ini atasnya. Tuh. Kita naikkan ini untuk bottom bawah, atau mungkin kita naikkan yang ini ya, yang atasnya saja. Lihat perubahannya seperti itu. Juga ini untuk tinggi. Oke. Nah, ini sudah kita buat. Ini warnanya hitam, ini warna biru misalnya. Warna biru, kita ukuran tulisannya di sini warna biru. Ya. Kemudian kita juga bisa membuat semacam tempat tombol navigasi nanti di kanannya. Seperti ini kita geser. Ya, judulnya pun kita kecilkan. Misalnya kita taruh di sini. Ya. Ini misalnya seperti halnya orang membuat makalah. Kita beri umpamanya di sini adalah pendahuluan. Besar ya. Nah, kita format memang satu ini dulu supaya kita tidak begitu lama membuatnya. Tapi tadi hurufnya kita kasih saja Georgia dengan ukuran yang kecil saja di sini. Ya. Ini juga bisa diformat seperti halnya tadi 3 dimensi. Kita pilih modelnya. Ini kita naikkan seperti itu. Ya, ini. Oke, kalau sudah kita copy, Ctrl D atau tarik saja dengan menekan Ctrl ke bawah. Ctrl, kita seret, tekan Ctrl dan tarik mouse ke bawah.
misalnya pendahuluan, ini masalah. Nah, ini isi atau pembahasan. Ya, ini penutup. Kita drag lagi satu untuk referensi. Ya, ini ya, ini misalnya tambahkan lagi satu, kita isi home ya, kita copy saja ini, drag ke atas ini, lalu kita ubah modelnya, kita format ya, format, kita ubah di sini ceng, kita pakai lingkaran. Nah, ini home saja ya. Nah, terus warnanya bisa kita atur ya, ubah sini saja. Ini warna-warnanya tinggal dirubah. Ya, jadi tentu saja harus kita perhatikan tulisan-tulisannya itu harus jelas ya, harus kontras dengan latar. Kontras dengan latar. Oke. Setelah itu kita lanjutkan dengan ini sudah ya, sudah kita buat slide masternya. Mungkin kita tambahkan sedikit lukisan atau semacam latar yang ada apa namanya, untuk memperindah saja. Misalnya kita pakai mana? Ini misalnya ya, ini bisa dirubah warnanya. Kita kasih yang warna tipis saja. Ini no outline. Ini pun bisa kita edit ya, bisa diedit sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tentu saja mungkin maknanya tidak begitu bermakna ini. Nanti di ini saja, ini hanya contoh. Ya. Hanya contoh, Bapak ingin memberikan background. Nah, jadi bagaimana dengan apa yang sudah kita buat ini tidak nampak jadinya? Ya. Ini kita taruh di bawah ya, di bawah daripada desain kita. Nah, caranya gimana? Nah, ini kita blok khusus yang ini ya, yang ini. Ya, kita format saja, lalu kita send to back. Nah, jadi tulisan ini akan selalu nampak ya. Jadi send to back. Kalau terlalu kentara, ini bisa juga kita beri ini sedikit lebih transparan lagi. Format saja di sini. Ini more color, kita pilih transparan. Maka dia akan menjadi lebih transparan lagi. Oke. Ya, demikian caranya untuk membuat slide master sederhana. Lalu kita beri nama. Tadi sudah kita membuat namanya ya, dengan cara insert slide master, kita sekarang rename master. Artinya kita beri nama. Design. Nah, selanjutnya yang menjadi pekerjaan kita selanjutnya adalah jangan sampai desain kita ditumpuk oleh tag nanti. Nah, kita lihat di bawah seperti ini. Nah, seperti ini numpuk sedikit, kita geser ya. Ini layoutnya ke bawah dirubah semua nanti, jangan sampai menutupi desain ya.
agar kelihatan lebih menarik. Nih, tidak ada masalah. Nih, ya ini juga ya, nanti semuanya diatur ke bawah ya, sampai slide terakhir ini seperti ini. Nah, ini juga di kanannya. Oke, lanjutkan nanti anak-anak. Sekarang selanjutnya apa? Close master view. Nah, mana slide master kita tadi? Ada di desain. Ya, ini dia. Nah, ya untuk supaya ini besok-besok bisa dipakai, simpan dulu. Caranya klik drop down, pilih Shift Current Tema. Misalnya desain atau slide masterku. Ya, demikian tadi cara membuat slide master. Tinggal sekarang kita memanfaatkan. Apa gunanya? Nah, kalau kita sekarang sudah punya slide master, membuat presentasi tinggal new saja. Nah, ini kan slide masterku sudah ada tadi ya. Ini menyimpan file. Kalau slide master sudah tersimpan, kita coba buka file new. Kita lihat di sini di desain sudah ada. Ya, bukan ini. Yang mana tadi? Ini. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana membuat presentasi? Masuk di home, lalu layoutnya dipilih. Nah, kalau untuk yang pertama, tentu saja anak-anak hanya mengisi judul. Kita bisa memilih blank. Atau bisa juga anak-anak memilih layout title. Ya. Ya, ini. Misalnya title and content boleh, ya. Nah, di sini umpamanya kita buat presentasi dengan PowerPoint atau ya langkah-langkahnya misalnya satu, membuat slide master strip tema. Kedua, membuat link dan navigasi. 3. Mengatur animasi. 4. Memanfaatkan trigger. 5. Mempublish ke CD misalnya. 5, ya 6. Oke, itu saja. Jadi ini slide master kita sudah langsung membentuk judulnya, ukurannya sekian, hurufnya sekian, tidak perlu lagi anak-anak merancang, mengatur hurufnya, ya. Lanjut, buat baru lagi, tidak perlu lagi mendesain, sudah ada. Membuat slide master atau tema. Ya. Yang berikutnya apa lagi? Tadi adalah membuat link dan navigasi. Link dan navigasi. Berikutnya, new saja. Nah, kalau ada nanti yang lain modelnya, tinggal ganti layout. Ya, kalau tadi kan konten dan titel, titel dan konten, judul dan isi. Misalnya membuat link dan navigasi, kita perlu yang berkolom misalnya. Nah, apakah bisa yang berkolom di sini kalau belum kita atur di layoutnya? Kita coba. Nah, seperti ini. Nah, ini kan menumpuk. Dan tugasnya nanti atur di mana? Di slide master lagi, masuk lagi ke slide master. Ya. Ya, apa nih? Di sini. Link dan navigasi. Memanfaatkan trigger. Ya. Lalu, new lagi. New. Kita kembali pakai layout yang biasa. Mempublish ke CD. Oke, sudah selesai. Kecuali yang ini tadi ya. Ini, kacau. Ya. Oke, kacau di sini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Memperbaiki ini dan bagaimana memfungsikan link ini nanti. Ya. Jadi memperbaiki ini dulu. Linknya nanti kita besok. Ya, kita sudah punya kurang lebih ada 5 slide. Ya, 5 slide.
Nah, keseluruhan inilah namanya presentasi. Oke, kita perbaiki dulu yang tadi, salah satu layout yang kurang pas dalam slide master kita. Kita masuk lagi view slide master. Nah, kita lihat layoutnya ini yang kurang pas ya. Ini slide master utama kita di atas. Ini. Nah, ini sudah pas. Nah, ini kurang pas. Kita geser. Ini juga kita geser. Nanti disesuaikan ya. Intinya jangan menumpuk desain yang telah kita siapkan. Ya. Oke, masih ada di sini. Perbaiki semua. Oke, sekarang kita close master view. Kita lihat di sini sudah tidak menumpuk lagi ya, kita kembali ke normal. Sudah bagus tak? Nah, ya. Oke. Nah, bagaimana memanfaatkan ini? Ini nanti kita masuk di materi selanjutnya, yaitu memanfaatkan link dan navigasi. Oke. Nih, kita tayangkan ini slide kita sudah seperti ini. Kita next ya, next. Kembali ke awal ya. Demikian atas perhatian anak-anak sekalian. Mari kita belajar ya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian yang begitu luar biasa kepada anak-anakku yang aktif saat ini belajar. Mari kita ya siapkan diri kita untuk selalu memiliki kompetensi. Ya, apakah itu menggunakan alat seperti ini ataupun kompetensi kita untuk bekerja, ya ilmu untuk kita bekerja. Ya, lakukan saja tugas kita belajar dan belajar untuk konsen pada tujuan. Agar tujuan cepat tercapai, ayo kita cari cara-cara yang terbaik, cara-cara baru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Namo Buddhaya, Om Santi, 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 Om.